Sebenarnya freon itu tidak akan habis atau berkurang apabila tidak ada kebocoran. Memang masa lalu itu ada yang menyakitkan, ada yang menyenangkan. Tapi kalau ini masa lalu menyakitkan. Penyebabnya adalah terlalu banyak debu di kabin atau pemakaiannya terlalu tinggi sehingga evaporatornya kotor gini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan Mr. Kucel ya. Hari ini Mr. Kucel lagi semangat, bin membara ya. Karena kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari main konsumen dimanapun berada dan para sultannya, para pengguna AC mobil semuanya. Pertanyaan sih banyak, sekian banyak lembar yang sudah kita print out, akan kami bantu jawab. Oke, yang pertama itu penyebab AC mobil tidak dingin. Banyak sebabnya ya. Sebabnya banyak. Pada umumnya sih biasanya freonnya habis karena kebocoran, terus kompresornya bermasalah atau lemah, terus atau kebocoran pada sistem AC. Jadi apa sih sebabnya? Dominan sih biasanya freonnya habis. Nah, seperti mobil-mobil seperti ini, nah kita ambil jalan ya. Nah, seperti ini tadi sama. Ini keluhannya tidak dingin. Setelah kita cek and recheck, ternyata freonnya kurang. Nih, freonnya kurang. Kelihatan? Ya, jadi hose pipe-nya bocor, ganti selang nih ya. Jadi salah sekalian cuci evaporator, pengecek kondisi sambil mencari kebocoran, terdeteksi di selangnya. Itu salah satu ya, sebenarnya banyak. Kalau kita ulas mungkin satu abad satu itu nggak selesai. Intinya banyak gitu ya. Nah, ini pertanyaan tidak kalah keren juga, cakep banget ya. Pertanyaannya, AC mobil bau tidak sedap. Bau itu biasanya pasti pertama dari kotor. Dari mana sumber kotornya? Dari sumber kotornya itu biasanya kalau kita suka makan dalam kabin, tentu banyak rontok-rontokan itu biasanya akan didaur ulang oleh AC sehingga kotorannya numpuk di evaporator. Atau dalam kabin itu banyak debu, kita nggak pernah vakum atau jarang cuci vakum sehingga kotoran bisa numpuk di evaporator sehingga menyebabkan bau karena evaporator itu lembab. Seperti itu ya. Pokoknya kalau bau dipastikan biasanya AC-nya udah terlalu kotor. Udah, simpel kan? Ada pertanyaan lagi. Kompresor AC bermasalah. Nah, ciri-ciri kompresor AC bermasalah itu apa sih? Biasanya kalau macet posisi AC kurang dingin. Di saat jalan dia dingin. Nah, sebabnya apa? Biasanya kompresor itu udah low pressure. Kompresinya udah gak ada. Sebabnya kalau kompresor gak ada kenapa? Biasanya pistonnya aus, asnya aus, klepnya patah. Banyak sebabnya lah ya. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Dan cara merawatnya bagaimana biar kompresor tidak gampang rusak? Pertama, pastikan suhu AC-nya itu normal. Yang kedua, freonnya cukup. Yang ketiga yang gak kalah penting adalah cut off-nya harus berfungsi dengan baik. Itu cara menjaga kompresor biar tidak gampang rusak. Kalau cut off-nya bagus, otomatis AC atau kompresor itu istirahatnya cukup sehingga lifetime-nya akan lebih panjang. Gitu ya. Ada pertanyaan hebat lagi nih. Freon habis atau bocor kenapa ya Om? Nah, sebenarnya freon itu tidak akan habis atau berkurang apabila tidak ada kebocoran. Nah, lazimnya sih sampai tahunan. Nah, contohnya kalau Anda punya kulkas di rumah, itu bisa sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun nggak bocor-bocor. Tapi kenapa kalau AC mobil gampang bocor? Karena dari bahan beda. Kalau kulkas itu besi sama tembaga. Ya, kalau di AC mobil, hose pipe, ya, selang, karet, sama aluminium, dua-duanya rentan bocor. Jadi bocor itu faktor usia atau lifetime. Ada juga bocor karena accident, benturan, bisa juga. Jadi gitu ya. Ada pertanyaan lagi. Pertanyaan ini juga lazim banget, sering ditanyakan oleh para main konsumen, para sultanku semua ya. Berhubung saya itu enak diajak curhat, saya jawab sebaik mungkin. Om, AC berisik itu kenapa? Berisik itu ada beberapa sebabnya. Pertama, bisa juga berisik karena motor blowernya aus. Bisa juga berisik karena motor fan-nya sudah aus atau bautnya kurang kencang. Bisa juga berisik karena suara kompresor sudah aus, bantal-bantal di dalam itu ada piston, ada rotari misalkan ya, itu udah pada longgar. Jadi banyak sebabnya. Dipastikan, cara periksanya gimana? Pastikan satu persatu dicabut. Hidupin AC, motor blower cabut, masih berisik, berarti faktor lain. Motor fan cabut, masih berisik, faktor lain. Sehingga tinggal kompresor, kemungkinan kompresornya. Atau dicabut, blower hilang, berarti blowernya yang berisik. Jadi seperti itu ya. Ada kemungkinan dari motor blower, motor extra fan, ataupun dari kompresor. Sebabnya adalah karena dari ausnya bantalan-bantalan atau ausnya dari laker dari yang kita sebut itu tadi. Gitu ya. Pokoknya yang longgar pasti berisik.
Kipas kondensor atau radiator tidak berfungsi. Nah, fungsinya apa? Nah, kipas radiator itu fungsinya adalah membantu mendinginkan radiator atau kondensor AC sehingga panasnya tidak over. Nah, ciri-ciri rusak bagaimana? Kalau ciri-ciri rusak kalau mobil sekarang simple. Kalau fan single seperti Avanza, Xenia, Brio, Mobilio, Mobilio enggak ya, Ras, Terios Ras. Kalau dia fan-nya rusak, biasanya posisi macet itu cepat naik temperatur, ya. Jadi nanti kalau temperatur naik, otomatis AC tidak berfungsi dengan baik, gitu ya. Nah, ciri-ciri lagi gimana rusak? Dia lemah. Kalau macet, biasanya temperatur naik atau AC panas. Kalau jalan baru dingin, biasanya lemah. Nah, itu ciri-ciri fan motor itu rusak atau extra fan rusak. Oke ya, dimengerti ya. Ada pertanyaan, penyebab evaporator kotor apa? Tadi di depan udah kita sepilkan ya. Evaporator kotor itu biasanya banyak debu yang nempel. Nah, langsung kita jawab dengan data, fakta. Men, sini men, evapnya men. Lempar. Wah, ngeri sekali. Nih, langsung kita jawab. Ini adalah sisa-sisa noda lama masa lalu. Memang masa lalu itu ada yang menyakitkan, ada yang menyenangkan. Tapi kalau ini masa lalu menyakitkan. Penyebabnya adalah terlalu banyak debu di kabin atau pemakaiannya terlalu tinggi sehingga evaporatornya kotor gini. Dan ini lambat dalam maintenance. Perawatannya agak telat ya. Idealnya gimana? Cuci AC itu 3 bulan sekali, men konsumen ya. Jangan nunggu kotor. Kalau nunggu kotor fatal ya. Seperti ini. Ini antara muka saya sama Eva hampir sama ya, abaikan mukanya ya. Emang orang timur hitam ya. Oke, kayak saya nih juga kategori turunan orang timur, jadi hitam ya. Oke. Tapi kan manis gitu ya. Kalau ini masalah kelistrikan ya. Kelistrikan tuh biasanya timbul seperti apa? Kelistrikan tuh biasanya mendadakan ya, dadakan, nggak direncanakan. Kalau namanya kelistrikan seperti magnet, seperti motor blower, seperti motor fan, sikring putus, relay, itu matinya dadakan. Dari rumah bagus, jalan di tempat koid, itu listrik. Ya gitu ya. Biasanya apa sih? Sikringnya mati bisa, relaynya mati bisa, atau kabelnya putus di jalan juga bisa, atau tiba-tiba pas parkir malam pulang dingin, pagi nggak dingin. Biasanya CCTV atau tikus, kabelnya habis digigitin, bisa juga. Jadi kasus seperti ini lebih baik diperiksa apabila kasus mati mendadak. Gitu ya. Ini gambarannya. Nah, ada yang nanya, termostat rusak, ciri-cirinya gimana? Fungsinya termostat seperti apa? Termostat itu konvensionalnya, manualnya, kalau mobil sekarang rata-rata termistor. Fungsinya apa sih termistor atau termostat? Termostat itu adalah sensor dingin atau untuk membaca suhu dingin. Dengan dingin tertentu, AC akan mati atau off. Ciri-ciri rusak bagaimana? Biasanya dia itu kalau masih hidup, biasanya freeze atau frozen. Dia tidak mukat. Padahal dinginnya sampai minus. Idealnya AC kan 5 derajat maksimal, nggak boleh minus. Itu termostat rusak. Bisa juga tiba-tiba AC-nya mati. Bisa juga dari termostatnya yang error atau termistornya yang error. Itu perlu diperiksa lebih intens ya. Nanti fungsinya intinya seperti itu. Oke. Fungsi magnet clutch. Ada pertanyaan, oh magnet clutch itu apa? Kalau mobil-mobil konvensional, fungsinya magnet clutch adalah untuk menyatukan putaran kompresor sinergi sama engine. Karena kompresor cara kerjanya adalah beban buat mesin. Makanya kalau pasang AC, mesin akan lebih berat. Lah terus bensin boros. Nah, yang fungsinya magnet clutch bagaimana? Di saat putaran AC, puli kompresor akan berputar, tapi kompresor belum berputar ya. Dan di saat di-on kan, namanya centerpiece atau magnet tadi menggabungkan antara kompresor sama mesin. Tek. Jadi kopling secara otomatis. Gitu ya, fungsinya. Nah, kalau dia rusak bagaimana? Ya rusak, kalau dia rusak atau mati, kompresornya tidak ada akan muter, tapi pulinya akan berputar, berarti AC-nya tidak dingin. Atau gejala awalnya biasanya meriang. Jalan di rumah dingin, 30 menit, dingin, lebih 30 menit nanti panas. Dimatikan 5 menit dingin lagi. Jadi panas dingin biasanya problemnya di magnet clutch. Itu biasanya data otodidak mulai dari KM 80.000 km atau 130 maksimal atau usia mobil di atas 4 tahun. Apapun mobilnya biasanya kasusnya itu. Gitu ya. Mengerti? Cakep. Terima kasih ya men konsumen semuanya sudah mau bertanya sehingga saya akan bantu menjawab berdasarkan otodidak. Saya bukan seorang akademisi, bukan seorang terpelajar tentang AC, tapi otodidak. Jadi sependek yang saya tahu saya jelaskan. Kalau yang panjang sama ahlinya. Kalau ada yang kurang dan tepat boleh. Tentu jika Autocar itu melayani ya, kita sebut sebagai ahlinya tata kelola udara. Tapi lebih spesifiknya kita megang AC mobil,
pemasangan unit baru, loader, eskavator, dump truck, AC bis, AC kapal, apapun itu ya, thermoking, pendingin freezer box, ya punya ekspor impor daging, boleh, kami juga bisa maintenance, bisa juga untuk pemasangan unit barunya. Kita juga punya layanan buat Sultan semuanya. Sultan mas tetap rebahan di rumah ya. Kalau AC mobil panas, panggil kami datang ke rumah, akan kami selesaikan dengan baik. Ya penting reservasi, booking dulu ya. Kita punya layanan VIP atau customer Sultan khusus panggil di rumah. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe biar nanti Mr. Koco tuh semangat memberi edukasi ya. Pokoknya nggak tanggung-tanggung. Apapun pertanyaan akan dijawab. Oke, terima kasih. See you.